Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor UINHAS Jember beserta jajarannya, yang terhormat kepada dosen-dosen UINHAS Jember, terutama dosen Ibu Yulisri Wahyuningsi MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Dakwah. Dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang saya sayangi, Komunikasi Penyiaran Islam 1. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan terima kasih atas diberikannya satu tugas ini, sehingga saya dapat memberikan bakat saya melalui video ini supaya teman-teman juga menyaksikan bagaimana sih cerita mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ujian tengah semester Kapita Selekta Dakwah ini ditugaskan untuk membuat konten atau dakwah Islami mengenai ada yang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana pada hari ini saya mengambil yang bagian mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari banyaknya mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tertarik dengan mukjizat mengenai membelah bulan. Nah, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah bisa membelah bulan. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada awalnya, kaum musyrikin meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Kebencian kaum musyrikin malah terhadap kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak kunjung berkurang. Apalagi ya, sebelum ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru mengalami perjalanan. Jadi beliau melakukan perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW itu di sana menyaksikan hal-hal yang gaib. Sayangnya, kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj tersebut dengan alasan apapun. Malam ini
Bulan sedang bersinar terang di langit tentunya. Tiba-tiba kaum musyrikin memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mendatangi beliau. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mina, yaitu kawasan padang pasir yang letaknya 5 km di sebelah timur kota Mekah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhail As-Sahabah nomor 3656, bulan terbelah saat itu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu terbelah menjadi 2 bagian. Sekelompok musyrikin tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kerasulan beliau apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membelah bulan. Jika hal ini akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi tantangan kaum musyrikin, lalu beliau berdoa di dalam hati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semisal, semua orang mendengak di atas langit seketika. Bulan terbelah menjadi 2 bagian, terpisah dalam jarak yang berjauhan di antara Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Orang-orang musyrik tercengang melihat fenomena bulan itu. Melihat fenomena bulan itu belum menjadi 2. Melihat fenomena bulan itu menjadi 2, ini benar-benar tidak masuk akal. Ini pasti sihir. Nah, kaum musyrikin berkata seperti itu. Kemudian, kedua bagian bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga, setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, giliran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaum musyrikin, "Sekarang, apakah kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan sesuai permintaan kalian." Kaum musyrikin sedikit terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka malah menuduh Nabi Muhammad bermain sihir. "Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terperdaya oleh sihir yang hebat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Tidak habis pikir dengan kaumnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggelengkan kepala. Kemudian kaum musyrikin mereka tetap terpampang
mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. Kemudian orang-orang musyrik mulai berbisik-bisik sambil membelakangi Nabi Muhammad. Bisa saja menyihir kita, namun apakah sihirnya bekerja untuk orang yang tidak ada di sini? Lantas, apa rencanamu? Sekarang, tanpa kata permisi, sekelompok musyrikin tersebut meninggalkan Rasulullah yang terbendung melihat keanehan kaumnya. Mereka terus mengoceh sepanjang jalan tujuan. Selanjutnya adalah mencegah para kafilah dagang yang akan memasuki kota Mekah untuk menanyakan fenomena bulan terbelah. Ketika melihat rombongan kafilah datang, orang-orang kafir langsung mencegat mereka. Selamat datang di kota Mekah, wahai saudaraku. Apakah dalam perjalanan ke sini kalian melihat wujud bulan yang aneh? Apakah kalian sedang membicarakan kemudian terbelahnya menjadi dua bulan? Terbelahnya bulan menjadi dua. Jika hal itu yang kalian maksud, iya, tadi aku melihatnya. Anggota kafilah yang lain membenarkan perkataan temannya. Aku juga melihatnya, bulan itu terbelah menjadi dua. Dalam jarak yang jauh, tak lama kemudian, bulan itu kembali menyatu. Orang-orang musyrik saling berpandangan satu sama lain. Meskipun telah mendengar jawaban dari para kafilah, namun mereka tetap mengingkari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Di mana yang terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Nah, ditekankan lagi bahwa telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Nah, demikianlah akhir kisah Rasulullah membelah bulan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, Rasulullah membelah bulan, yaitu hikmahnya adalah pertama, salah satu ciri orang musyrik adalah tidak demikianlah. Orang musyrik tidak mau menerima kebenaran meskipun telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di depan mata. Dan yang kedua, sebagai umat Islam, kita
wajib mengimani semua mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, karena hal tersebut merupakan bukti dan tanda kebesarannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekian. Saya Lailatul Kamilia dari semester 5 KPI 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.